Shalom, selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena sampai hari ini Engkau masih memberi napas kehidupan buat kami. Kiranya Tuhan, di minggu yang baru yang Tuhan berikan kepada kami dapat melakukan seluruh aktivitas kami mulai hari Senin sampai hari Sabtu dan hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk itu kami akan mendengarkan sebagian daripada firman. Kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada pagi hari ini tertulis dalam Amsal 12 ayat 19. Amsal 12 ayat 19, demikian bunyi firman Tuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Demikian firman Tuhan. Tahun 80-an saya pernah melihat cabai yang sudah ditumbuk halus dilumuri ke mulut seseorang. Lalu saya bertanya kepada sang ibu, mengapa dilakukan hal yang demikian? Karena saya lihat orang itu kepedasan dan kepanasan yang membuat mulutnya akan bengkak. Ketika si ibu menjawab, saya menjadi tertegun, melongo atas jawabannya. Nggak nyangka alasan si ibu melumuri cabai di mulutnya adalah karena anak itu sering berbohong. Dalam bahasa Batak, si ibu bilang, "Oleh gusto dibutuhkan." Dengan kata lain, udah capek si ibu itu menasihati dan sampai memukulnya supaya berubah. Kita tahu hal itu dia lakukan dengan harapannya hal demikian menjadi si anak. Kalau dialami yang demikian, dia tidak berbohong lagi, dia sudah berubah lagi, dan dia tidak melakukannya lagi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kejadian itu, siapapun orang sangat tidak menyukai orang yang suka berbohong. Yang walaupun ada orang yang menyukai hal demikian, bahkan orang itu menjadi pelaku. Makanya tidak heran belakangan ini ada aja berita bohong atau berita hoaks, dan hal itu dilakukan oleh orang yang berpendidikan. Dia lupa sepandai-pandainya kita membohongi publik atau orang banyak, suatu saat kebohongan itu akan terbongkar juga. Orang Batak mengatakan, "Jepek do Pak Nibarus, jepek do Pak Nigarus." Jadi diharapkan setiap orang harus mampu menjaga lidahnya. Diharapkan setiap orang harus mampu menjaga lidahnya. Makanya Yakobus mengatakan dalam pasal 3, walaupun lidah itu adalah salah satu anggota tubuh yang kecil, namun
dapat mengakibatkan perkara besar apabila ada orang tidak menjaganya dengan baik. Untuk itu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan mengajak kita untuk selalu mengatakan kebenaran, karena kebenaran itu bukan untuk sesaat, dia akan abadi selama-lamanya, dan orang juga akan mengenangnya sepanjang sejarah. Orang banyak akan mengingatnya. Hal itu dilakukannya karena dia merasa benar, dan resiko apapun itu sudah rela menerimanya, karena dia tahu konsekuensinya akan ada, dan dia tidak mengelak untuk itu karena kebenaran tadi. Makanya ada pepatah mengatakan, berani karena benar, takut karena salah. Berani karena benar, takut karena salah. Sebuah kebenaran jika dikatakan atau diucapkan dimanapun tempatnya dan situasinya, akan menjadikan semuanya menjadi baik. Dan kalaupun ada yang keberatan atau merasa tidak nyaman akan kebenaran itu, yang pasti kebenaran itu akan berdiri tegak dan selalu diingat orang. Yang pasti kebenaran itu akan berdiri tegak dan selalu diingat orang. Contoh, kebenaran Allah adalah selalu mengasihi dunia ini sejak Dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kebenaran Allah, manusia juga diciptakan sebagai pengganti atau mewakili Allah di dunia ini untuk merawat dan memelihara seluruh ciptaannya. Kebenaran Allah, walaupun manusia itu selalu berbuat jahat, berbuat yang tidak baik, selalu melakukan kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan kehendak Allah, Dia tetap mengasihi manusia itu. Bahkan Dia rela memberi anaknya supaya manusia itu hidup dan terselamatkan oleh kasih-Nya. Untuk itu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita hidup dalam kebenaran Allah supaya kita selalu dikenal oleh setiap generasi dan menjadikan kita contoh tiruan sepanjang masa. Dan mari kita tinggalkan dusta atau kebohongan yang membuat kita hidup hancur dan tidak disenangi Allah dan manusia. Mari kita hidup dalam kebenaran Allah supaya kita selalu dikenang oleh setiap generasi dan menjadikan kita contoh atau tiruan sepanjang masa. Dan mari kita tinggalkan dusta atau kebohongan yang membuat hidup kita akan hancur dan tidak disenangi oleh Allah dan manusia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman, dan firman-Mu mengingatkan kami supaya hidup kami dalam kebenaran. Ajar dan tuntun kami Tuhan untuk menjadi orang yang benar, karena yang kebenaran daripada, baik itu di rumah, baik itu di keluarga, di masyarakat, di gereja, dimanapun kami berada, biarlah kebenaran yang selalu mendominasi kehidupan kami, karena kebenaran Allah adalah acuan kami.
untuk menjadikan kami hidup yang benar. Untuk itu Tuhan, jauhkan daripada kami hidup pendusta, hidup pembohong. Karena pada hari-hari belakangan ini, sesuatu yang enak kalau bisa membohongi publik. Makanya Tuhan, ada berita hoaks. Untuk itu ajar dan pimpin kami supaya kami hidup dalam kebenaran Kristus, supaya kami hidup dalam kebenaran dengan hukum yang ada. Untuk itu Tuhan, biarkan kami untuk hidup dalam kebenaran, karena dengan Roh Kudus-Mu kami mampu untuk melakukan itu, mulai dari hal yang terkecil sampai kepada hal yang besar. Berkati jemaat-Mu ini, berkati aktivitas mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah mereka, supaya mereka melakukannya dengan benar, melakukannya dengan senang hati. Tuhan Yesus yang baik, kiranya jadikan jemaat-Mu ini sumber kebenaran, dan jauhkan mereka daripada dusta, jauhkan mereka dari bohong. Ya, dalam kehidupan kami, dalam kehidupan jemaat-Mu, selalu hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk itu, marilah kita melakukan aktivitas kita masing-masing. Salam sehat. Horas.